Menikahi pria yang tidak dicintai. Bab 014. 1. Bima melangkah gontai menaiki anak tangga menuju kamarnya. Sesekali pria itu memijit pelipisnya karena rasa pusing yang mendera di kepala setelah menghabiskan 12 gelas vodka sendirian. Beruntung, Bima masih bisa mengendarai mobilnya dengan selamat meski dalam keadaan mabuk seperti sekarang tanpa menabrak atau tertabrak sedikitpun. Ya, bisa saja itu berkat doa Reddy yang benar-benar sangat khawatir saat Bima menolak diantar pulang meski jalannya saja sudah terlihat miring. Reddy bahkan memaksa Bima berucap, Bismillah dulu sebelum menyalakan mesin mobil miliknya yang membuat Bima menggeram kesal. Sejak kapan Reddy mendadak alim seperti ini? Bima membuka pintu kamar dan membuang jasnya ke sembarang arah. Ditatapnya Elena yang tampak nyaman bergelung di bawah selimut tebal yang hampir menutup seluruh tubuh mungilnya. Bima tersenyum tipis, mendekat ke arah El dan mengelus puncak kepala gadis itu pelan. Hati dan logikanya berdebat tentang rasa yang sebenarnya ia miliki untuk Elena. Apakah sekedar kasihan atau benar rasa cinta? Ah! Memikirkannya saja sudah menambah pening di kepala Bima. Mengabaikan perang batin yang dialaminya, Bima beranjak mengambil pakaian santai di dalam lemari dan berganti pakaian tanpa berniat mandi terlebih dulu. Tubuh, hati dan pikirannya terlalu lelah untuk sekedar membasuh badan di jam 3 pagi seperti ini. Selesai berganti pakaian, Bima memilih untuk tidur di atas sofa daripada tidur di samping Elena yang merupakan sumber dari segala masalah yang Bima pikirkan saat ini. Di satu sisi, Bima ingin mengabulkan permintaan gadis itu untuk tidak berbuat baik lagi kepada Elena. Namun, di sisi lain hati kecil Bima menjerit protes karena tidak akan sanggup mengabaikan Elena walau apapun yang terjadi. Sinar mentari pagi menyeruak memasuki ruangan kamar dan memaksa gadis manis yang sedang terlelap di atas ranjang membuka mata. Netranya masih berusaha menyesuaikan sinar yang masuk ke dalam retina lalu mengerjap beberapa kali sambil membangunkan badan dari atas kasur. Diliriknya ke samping tempatnya tidur mencari sosok jangkung yang biasa ia jumpai saat bangun tidur namun kali ini tidak ia dapati. Kemana pria itu? Elena memutuskan segera mandi dan berganti pakaian lalu turun ke bawah menjumpal Bilaila, Sekar dan Lala yang sedang asyik memasak. Mata El melirik ke sekeliling, mencari barangkali Bima sedang berada di bawah namun tetap saja nihil. Orang yang dicarinya tidak juga nampak batang hidungnya. Cari siapa non? Tegur Bibi Laila yang memperhatikan tingkah aneh Elena sejak tadi. Bibi lihat Pak Bima enggak? Loh, memangnya Tuan Muda nggak pamit sama Non El? Kernyit Bibi Laila heran. Pamit? Tanya Elena heran. Lia, pamit. Tuan Muda tadi subuh sudah berangkat keluar kota untuk perjalanan bisnis. Bibi kira Non El udah dikasih tahu. Elena menggeleng sambil tersenyum pahit saat mendengar penjelasan Bilaila. 2. Pak Bima ada ngomong nggak, berapa hari dia di luar kota? Tangan Bibi Laila yang sedang mencuci sayur terhenti dan terlihat sedang berusaha mengingat-ingat. Kalau nggak salah, sekitar 1 minggu atau mungkin lebih, Non. Bibi juga nggak tahu pasti. Elena mengangguk dengan wajah yang masih memaksakan senyumnya. Mendengar Bima pergi tanpa memberinya kabar membuat Elena merasa sedih. Cepat-cepat gadis itu putar badan dan memilih kembali ke kamarnya. Loh, Non El mau kemana? Gak sarapan? Teriak Sekar yang sadar bahwa Elena malah ingin kembali naik ke atas. Nanti aja, El belum lapar kok. Jawabnya tanpa menoleh.
Gadis itu hanya buru-buru berlari menaiki tangga dan membanting pintu kamar lalu melompat naik ke atas kasur sambil memeluk boneka Melody pemberian Andra. Kenapa sesakit ini hanya karena tahu Bima pergi tanpa berpamitan padanya? Bukankah ini yang Elle inginkan? Meminta Bima untuk tidak peduli dan mengabaikan dia lagi seperti dulu. Tapi kenapa rasanya sesesak ini di dada Elle? Air mata Elena tumpah sambil merutuki kebodohannya sendiri yang sudah lancang jatuh hati kepada sosok sempurna yang mustahil bisa ia dapatkan. Otaknya kembali memutar ulang ingatan sebelum ia ke rumah sakit menemui Elio yang berakhir dengan dirinya yang hampir saja diculik. Saat Bima berangkat menuju kantor dan dia belum pergi menemui Elio, Elle yang sedang merapikan meja kerja Bima tidak sengaja menemukan sebuah foto yang terselip di antara buku-buku yang berada di laci bawah meja kerjanya. Foto itu adalah foto Bima yang sedang mencium pipi wanita yang sangat cantik yang sedang tersenyum ke arah kamera. Di belakang foto itu juga tertulis kata-kata The 26th Birthday Surprise by My Prettiest Girl yang sukses membuat mata Elle berkaca-kaca. Ingatannya kembali memutar perkataan Andra di hari pernikahannya yang mengatakan Bima hanya menjadikannya pelarian dari kekasihnya yang pergi. Dan juga ingatan tentang pembicaraan para Art tentang seorang perempuan berinisial J, yang tampak tabu dibicarakan di dalam rumah ini. Elle terduduk lemas saat itu dan baru menyadari bahwa hatinya sudah tercuri oleh seorang lelaki yang hanya menganggap ia sebagai istri kontrak. Elena menyadari, dia dan perempuan di dalam foto itu memang sangat jauh berbeda. Seorang bidadari dan seorang upik abu. Mana mungkin Bima akan meliriknya jika orang yang ia cintai berparas Dewi Khayangan seperti itu. Sedangkan Elena cukup sadar diri akan hal itu. Tangis Elle terhenti ketika seseorang mengetuk pintu kamar tidurnya dari luar. Gadis itu berusaha menyapu jejak air mata yang sempat keluar dan berusaha terlihat baik-baik saja agar siapapun di luar sana tidak akan tahu kalau dia habis menangis. "Masuk," sahut Elena. Tak lama, pintu terbuka dan menampilkan sosok Sekar, salah satu Art di rumah besar itu yang sedang membawakan sarapan untuk Elena. "Mbak, ngapain repot-repot antarin makanan ke atas segala? Elle kan nanti bisa ambil sendiri kalau udah lapar," ucap Elena tidak enak. 3. Sekar hanya tersenyum dan meletakkan makanan untuk Elena di atas nakas. "Nggak apa-apa, Non. Saya gak merasa repot sama sekali kok. Lagian, Non Elle kan harus rutin minum obat biar lukanya cepat sembuh. Makanya, biar gak lapar harus tetap makan," sahut Sekar sambil tersenyum. Elena memejamkan mata sejenak. Bagaimana ia bisa lupa bahwa dia tidak boleh telat minum obat seperti ini? Mungkin karena ia terbiasa diingatkan oleh Bima yang tak sedetik pun membiarkan Elle lalai. Ah! Entah kenapa Elle memikirkan Bima lagi. Dan itu sangat bisa membuat Elle jadi kembali mengingat sakit hatinya. "Bagaimana? Apa bocah tengil itu sudah minum obatnya?" tanya Bima kepada seseorang di seberang telepon sana. "Sudah Tuan Muda. Tadi Sekar sudah membawakan sarapan dan memastikan Nona Elle meminum obatnya," jawab Bibi Laila. "Bagus," ungkap Bima yang langsung mematikan telepon secara sepihak. Pria itu kini tengah berada di dalam pesawat yang bersiap terbang menuju kota B untuk masalah pekerjaan dengan ditemani Sam dan Okta. Bima menyandarkan punggungnya pada bangku pesawat dan melihat keluar jendela ketika pesawat mulai bersiap untuk melakukan take-off. "Bagaimana dengan hal yang kuperintahkan semalam?" Bima kembali menegakkan kepalanya untuk menatap langsung sang lawan bicara yang duduk di hadapannya.
Semua berjalan sesuai perintah Anda, Tuan. Penyedia jasa mata-mata itu sudah saya bungkam. Saya bisa menjamin 100% dia tidak akan pernah berani membuka usaha serupa lagi di masa depan. Jawab Sam. Bagaimana dengan tugas yang saya berikan untuk Pandu? Tidak lama lagi Anda akan melihat pemberitaan heboh itu sesuai permintaan Anda. Pandu juga sudah melakukan bagiannya dengan sangat baik. Bagus. Saya tidak sabar menantikannya, San. Ucap Bima dengan seringai tipis. Okta yang duduk di samping Bima tampak tidak peduli dengan percakapan dua orang pria di dekatnya. Perempuan cantik itu hanya terlihat sibuk dengan ponsel sejak menaiki pesawat. Entah, perempuan itu sedang melihat apa di layar tipis itu. Ada apa, Okta? Kenapa wajahmu tidak secerah biasanya? Tegur Bina di sampingnya. Okta segera menoleh dan meletakkan ponsel miliknya di atas pangkuannya. Tidak apa-apa, Pak, jawab Okta sekenanya. Lalu kenapa dari tadi kau hanya sibuk dengan ponselmu? Ada sesuatu. 4. Okta menarik napas pelan. Bosnya ini memang paling tidak bisa dibohongi. Sebenarnya, ibu saya hari ini harus dioperasi, Pak. Saya hanya khawatir dengan keadaan beliau karena saya tidak bisa mendampinginya. Tatapan Okta terlihat sangat redup. Berbeda dengan Okta yang biasanya selalu menampilkan tatapan percaya diri penuh dengan binar keberanian. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Saya bisa pergi sendiri jika saya tahu ibu kamu akan dioperasi. Saya hanya tidak mau Bapak kerepotan jika saya tidak ada. Bima tertawa kecil mendengar penuturan Okta. Memang sekretaris cantiknya ini selalu saja menomorsatukan dia dalam hal apapun. Tapi ayolah. Bima kan sudah dewasa. Untuk apa Okta khawatir sampai segitunya? Saya masih punya, Sam. Kamu tidak perlu sekhawatir itu Okta. Okta menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Merasa malu karena ketahuan mengkhawatirkan atasan tampannya jika bepergian sendiri keluar kota atau luar negeri. Bukan tanpa alasan. Okta hanya tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa Bima jika pria tampan itu lepas dari pengawasannya. Apalagi, Bima banyak diincar perempuan licik yang selalu ingin menjebak Bima dalam percintaan satu malam di setiap acara-acara yang mereka datangi jika saja tidak ada Okta yang selalu berdiri di samping pria itu dan mendesis galak pada setiap wanita-wanita genit yang menggodanya. Jangan salah paham. Okta berbuat begitu bukan karena dia menyukai Bima. Itu sesuatu yang sangat mustahil bagi Okta. Bahkan, memikirkan kemungkinan itu saja Okta tidak mau meski pada awalnya dia mengakui sempat terpesona saat pertama bertemu dengan Bima. Tapi, itu tidak berlangsung lama. Setelah semakin sering terlibat intens dalam keseharian Bima, Okta mulai menyadari bahwa tidak ada perasaan suka sama sekali dirinya terhadap Bima seperti wanita-wanita yang lain. Terlalu akrab dengan pria itu justru membuat Okta merasa Bima seperti kakaknya sendiri karena selalu membantu dan melindungi Okta. Apalagi Bima benar-benar memperlakukannya dengan hormat berbeda dengan para wanita yang dipacarinya. Apa biayanya sudah kamu lunasi? Tanya Bima lagi dengan mata terpejam. Sepertinya pria itu masih mengantuk dan berniat tidur walau hanya sebentar. Sudah, Pak. Nanti ingatkan saya untuk mengganti uang yang kamu pakai untuk biaya operasi ibu kamu saat sudah sampai. Tidak usah, Pak. Tolak Okta cepat. Terbuktikan. Bima memang sangat baik kepada Okta. Jangan membantah, Okta. Kamu kan tahu saya tidak suka dibantah. Turuti saja apa perintahku.
Mata Bima masih terpejam dan Okta yang melihat itu tidak berani lagi membantah. Jika sudah seperti ini kan Okta jadi enak. Uangnya tidak terpotong dan ibunya juga bisa sembuh. Uangnya nanti bisa ia pakai untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Sangat bagus kan? Bersambung. 5:72. Mata seorang gadis cantik berwajah blasteran dengan tubuh tinggi semampai terlihat memerah menahan air mata ketika berhadapan langsung dengan sosok yang selama ini telah mati-matian berusaha untuk ia hindari. Sanum. Gadis yang beberapa waktu lalu diselamatkan oleh Andra dari kejaran orang suruhan ayahnya sendiri kini telah tertangkap dan sudah berada di hadapan ayah kandungnya sekarang. Mata gadis itu tak henti-henti memandang ke arah lain ketika pria parubaya di hadapannya tak pernah berhenti memperhatikannya. "Apa kabar, Sanum?" Suara berat itu memecah keheningan. Memaksa gadis yang setengah mati menghindari tatapannya itu terpaksa menoleh. Sanum hanya mendengus kasar tanpa berniat menjawab pertanyaan ayahnya, Tuan Syakir Assegaf. Untuk apa pula pria tua ini menanyakan kabarnya setelah 3 tahun membuang putrinya sendiri dan tak pernah menanyakan kabar selama itu. Dan sekarang dia baru bertanya. Sudah terlalu terlambat. Tuan Syakir hanya mendesah pelan. Dia sangat tahu bahwa Sanum saat ini pasti sangat membencinya setelah semua yang terjadi di masa lalu. Dan Tuan Syakir tampaknya cukup memaklumi itu. Kau masih membenci Dedi, nak? Suara Tuan Syakir terdengar lembut, pelan dan sedih di saat bersamaan. Sanum menatap lekat pada wajah tua ayahnya yang terlihat semakin keriput dari terakhir kali mereka bertemu. Untuk apa Anda memanggil saya kembali? Bukannya Anda sudah membuang saya? Nada bergetar jelas terdengar dari suara serak Sanum yang menahan tangis. Sanum, apa kamu tidak merindukan Dedi, nak? Kembali Sanum mendengus kasar dan tertawa sumbang mendengar pertanyaan yang menurut Sanum terdengar konyol. Untuk apa dia merindukan seseorang yang sudah membuangnya seperti sampah? Apa Dedi perlu menanyakan hal semacam itu? Sanum mendesah samar. Jangan harap dia akan luluh begitu saja dengan sikap kepura-puraan dari ayahnya. Tuan Syakir berdiri dari tempat duduknya dan melangkah pelan ke arah jendela. Pria tua itu menghela napas panjang sambil berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Memang ini semua salahnya. Tetapi, ia tak pernah menyangka bahwa sikap putrinya yang dulu manis dan penurut benar-benar berubah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tuan Syakir bahkan merasa bahwa Sanum yang berada di hadapannya bukanlah putri kandungnya lagi. Dia sudah berbeda. Dan yang membuat putrinya seperti itu adalah dirinya sendiri. Sampai kapan kamu akan membenci Dedi, Sanum? Tuan Syakir berbalik dan menatap wajah cantik putrinya yang selalu ia rindukan. Kedua tangannya ia sembunyikan di kedua saku celana formal miliknya. Sampai aku mati. Jawab Sanum tegas. Matanya narempak jelas menyiratkan kebenaran dalam setiap kata yang ia ucapkan. Apa Dedi benar-benar sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan Dedi? Kali ini wajah tua itu. 6. Sudah tidak bisa menahan tangisnya lagi. Air mata itu mengalir begitu saja dari pelupuk mata tua yang sudah memerah sejak tadi. Sanum kembali mendengus kasar. Dengan sengaja membuang pandangannya ke arah mana saja asal tidak ke arah pria tua yang sedang menangis itu. Sanum tidak akan iba sama sekali dengan kepalsuan yang Tuan Syakir tunjukkan. Ya, walaupun logika dan hati nurani Sanum jelas bertentangan.
Logikanya selalu menebar kebencian kepada sang ayah, namun hati nurani tetap saja dengan tidak tahu dirinya merindukan pelukan hangat dari Tuan Syakir. Jangan tersentuh, Sanum. Ini hanya trik agar orang itu bisa memanfaatkanmu lagi dan membuangmu setelahnya seperti dulu. Tuan Syakir mendekat dan mengusap perlahan kepala sang putri yang masih enggan memaafkan dosanya di masa lalu. Meski hal itu tak berlangsung lama karena Sanum dengan cepat menghempas tangan ayahnya dari puncak kepalanya. Jangan berpura-pura menjadi ayah yang baik Tuan Syakir Assegaf. Karena sungguh, sekarang saya tidak butuh sama sekali. Mata sendu Sanum masih menyorotkan kebencian yang mendalam ketika menatap mata merah dari pria tua yang berdiri di sampingnya. Tuan Syakir mengepalkan jari yang dihempas kasar oleh sang anak sematawayang dengan perasaan hancur berkeping-keping. Jika ini yang ia dapatkan dari kesalahan masa lalunya, tentu Tuan Syakir akan meminta agar waktu bisa diputar kembali. La ingin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semuanya. Menjadi suami yang baik untuk almarhumah istrinya dan menjadi ayah yang baik untuk putri yang selalu ia banggakan. Nyatanya, tidak ada kesempatan seperti itu untuk dirinya. Baiklah, jika kamu masih tetap seperti ini, Dedi memaklumi. Lebih baik kamu pulang ke rumah dulu. Dedi akan menyusul setelah rapat Dedi dan klien selesai. Sanum menengok dan mendelik marah kepada ayahnya. Perempuan bertubuh tinggi semampai itu segera bangkit dari kursinya. Apa maksud Anda? Saya tidak akan pernah sudi kembali ke rumah itu. Tuan Syakir hanya berusaha untuk tidak mendengar umpatan kasar Sanum setelahnya. Pria tua itu mendekati meja kerjanya, menekan interkom dan menyuruh sekretarisnya memanggilkan orang kepercayaannya untuk membawa Sanum pulang. Suara pintu terbuka dan menampilkan sosok pria yang beberapa waktu lalu tak ada lelahnya mengejar Sanum seperti debt collector. Sanum yang melihatnya langsung berdecak kesal, sedangkan pria itu hanya tertunduk merasa tidak enak. Bawa Sanum kembali ke rumah. Dan ingat, jangan berikan dia celah untuk kabur dari pengafuasanmu lagi atau nyawamu akan jadi taruhannya. Perintah Tuan Syakir tegas meski berusaha mengabaikan tatapan horor putrinya. Baik, Tuan. Jawab pria itu. Beberapa detik kemudian, dua orang pria lainnya memasuki ruangan dan segera memegangi kedua tangan Sanum dengan erat. Perempuan berambut panjang itu sempat protes namun tidak diindahkan oleh sang ayah. 7. Jangan sampai kalian menyakiti putriku. Jaga dia baik-baik. Pesan Tuan Syakir saat kedua pria yang lain sudah membawa Sanum terlebih dulu. Pria yang pertama masuk tadi hanya mengangguk hormat sebelum mengikuti Sanum yang terus saja mengumpat kasar di depannya. Lepaskan. Aku tidak mau kembali ke rumah sialan itu. Teriak Sanum kesal yang membuat perhatian semua orang di lobi perusahaan Dream Corporation menoleh heran. Tak terkecuali pria tampan yang sedang berbicara dengan resepsionis untuk mengatakan ingin bertemu dengan Tuan Syakir Assegaf, CE0 mereka. Andra membuka kacamata hitamnya dan sedikit menicing, mencoba mengenali siapa perempuan cantik yang sedang diseret paksa di depan lift sana. Karena penasaran, Andra mendekat dan tanpa sadar mengangkat alisnya ketika mengenali siapa perempuan itu. Sanum. Sanum berhenti memberontak ketika suara itu menasuki indera pendengarannya. Sanum jelas masih mengingat siapa pemilik suara itu. Andra. Gumam Sanum pelan. Di detik berikutnya, Sanum segera memohon agar Andra bisa berbaik hati untuk menolongnya lagi kali ini. Andra. Please, tolong aku. Mereka mau culik aku. Tolong, Andra.
Ucapnya mengiba. Leo, tangan kanan Tuan Syakir hanya mendesah kesal. Anak tuannya memang paling juara dalam urusan berakting memohon iba kepada siapa saja yang ia temui. Jangan dengarkan ucapan Nona Sanum, Pak Andra. Dia hanya berbohong, tukas Leo kesal mengabaikan tatapan galak Sanum yang kini mengarah padanya. Andra menemandang Sanum dan Leo bergantian mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal ini. Mengetahui bahwa pria yang mengajaknya bicara adalah Leo orang kepercayaan Tuan Syakir, tentu saja Andra lebih memilih mempercayai Leo ketimbang Sanum. Boleh saya tahu masalahnya apa? Tanya Andra hati-hati. Leo menarik napas berat sambil memandangi Sanum yang tidak ada lelahnya berusaha melepas kuncian kedua anak buahnya di kedua lengan kecil milik perempuan itu. Dan kemudian beralih menatap kepada pria tampan wakil CEO dari Dirgantara Group di hadapannya. Nona Sanum putri satu-satunya Tuan Syakir yang baru saja pulang dari Norwegia. Tapi, Nona Sanum menolak pulang ke rumah dan lebih memilih berkeliaran tidak jelas di luar sana. Jangan mengarang cerita, Leo. Potong Sanum cepat. Tak menghiraukan protes yang dilayangkan Sanum, Leo memilih untuk melanjutkan kalimatnya. Tuan Syakir hanya tidak ingin Nona Sanum pergi-pergi lagi, makanya memerintahkan kami untuk menjaga Nona Sanum. Anda bisa menanyakan sendiri kepada Tuan Syakir jika Anda tidak percaya. Terang Leo sopan sebelum. 8. Memberi isyarat kepada kedua anak buahnya untuk kembali menyeret Sanum menuju mobil. Andra hanya menggaruk ujung pelipisnya bingung. Apa yang dijelaskan Leo belum memberinya pencerahan tentang masalah yang sebenarnya Sanum miliki. Pria itu hanya tersenyum kecil saat menyaksikan Sanum yang terlihat mengumpat tidak jelas saat dipaksa memasuki mobil oleh Leo. Memilih tak peduli, Andra bergerak memasuki lift dan menekan nomor lantai 15, tempat di mana ruangan CEO Dream Corporation berada. Andra memasuki ruangan Tuan Syakir Assegaf setelah sekretaris Tuan Syakir membukakan pintu untuknya. Pria tua bertubuh tinggi tegap di hadapannya menyambut Andra dengan senyum ramah dan sopan seperti biasa. Saya pikir, Pak Bima yang akan kemari. Ternyata Anda, ujar Tuan Syakir sambil tertawa renyah. Andra mendaratkan bokongnya di sofa empuk berwarna abu-abu yang berada di dalam ruangan Tuan Syakir. Seberkas senyum manis tercetak jelas di sudut bibirnya. Bima sedang keluar kota untuk meninjau beberapa proyek di sana. Jadi, saya yang mewakilkan beliau untuk datang kemari. Saya harap, Bapak tidak keberatan untuk itu. Tentu saja, tidak. Bagi saya, Anda dan Pak Bima tidak ada bedanya. Hanya saja, jika rapat dengan Anda saya bisa sedikit rileks sedangkan dengan Pak Bima terasa sedikit tegang. Kembali tawa Tuan Syakir kembali meledak dan membuat Andra ikut tertawa. Sekitar 1 jam setelah rapat pribadi membahas konsep iklan yang akan mereka pakai untuk peluncuran produk terbaru Dirgantara Group, Andra memutuskan makan siang bersama Tuan Syakir setelah menerima sedikit bujukan dari pria tua itu. Pemilik perusahaan periklanan terbesar di Indonesia itu sudah memesan tempat di salah satu restoran bintang 5 tak jauh dari kantornya yang membuat Andra sulit untuk menolak ajakannya. Tuan Syakir memang tidak pernah mau kliennya pulang dalam keadaan perut kosong. Itu hal yang pantang untuk dia lakukan. Andra hanya mengikuti Tuan Syakir yang kini sudah duduk di meja yang sudah ia pesan sebelumnya. Andra duduk tepat di hadapan Tuan Syakir dengan senyum yang belum juga luntur di wajah tampan itu. Minggu depan,
Saya dan asisten saya akan ke Dirgantara Group untuk mempresentasikan hasil rancangan iklan yang kami buat untuk Anda. Ucap Tuan Syakir di sela-sela makannya. Baik, saya tidak sabar menantikannya. Jawab Andra singkat. Pria tampan itu meminum minumannya sambil menatap ragu ke arah Tuan Syakir yang masih tampak lahap merenakan makanan di hadapannya. Andra berniat bertanya perihal Sanum kepada Tuan Syakir namun merasa tidak enak karena tentu saja Andra tidak berhak untuk tahu urusan keluarga antara Sanum dan Tuan Syakir. Namun, rasa penasaran Andra sudah sampai ke ubun-ubun sehingga pada akhirnya ia tetap bertanya. Masa bodoh jika Tuan Syakir enggan menjawab. Itu urusan belakangan. Apa Anda memiliki hubungan dengan perempuan yang diseret Leo tadi? Akhirnya pertanyaan yang sejak tadi berada di kepala Andra keluar juga. Tuan Syakir meletakkan sendok dan garpu yang dipegangnya sesaat setelah pertanyaan Andra mengudara. Kata-kata yang keluar dari mulut pria di hadapannya benar-benar langsung membuat perutnya kenyang seketika. Anda melihatnya ya? Ucap Tuan Syakir dengan tawa getir sambil meminum air putih di dekatnya. 9. Sebenarnya, tidak sengaja. Saya dan Leo berpapasan di depan lift ketika akan menuju ke ruangan Anda. Tuan Syakir menopang kedua tangannya di atas meja dan memaksakan senyum di wajah tua itu. Dia putri kandung saya, Sanum. Baru-baru ini dia baru kembali setelah 3 tahun menetap di Norwegia. Hanya saja, gadis nakal itu masih tidak menyukai saya karena sesuatu hal di masa lalu. Tawa Tuan Syakir kembali terdengar namun tidak seceria sebelumnya. Andra mengangguk pertanda paham dan enggan melanjutkan pembahasan ini lagi ketika melihat perubahan raut muka Tuan Syakir yang tiba-tiba saja murung. Andra cukup peka untuk tahu bahwa hubungan anak dan ayah itu cukup tidak baik. Bersambung. 10:73. Sanum akhirnya tiba di rumah yang dulu banyak menyimpan kenangan indah antara dia dan ibunya. Rumah yang menjadi saksi betapa bahagianya Sanum ketika ayahnya masih menjadi suami dan ayah yang baik untuk dia dan ibunya. Dulu, jika baru pulang sekolah, Sanum akan berlari menghampiri ibunya di taman belakang sambil sesekali menjahili Pak Naryo, tukang kebun keluarganya yang selalu berada di sana. Tetapi kali ini, Sanum pulang dengan suasana yang berbeda. Keceriaan yang dulu ada kini sudah menguap berganti pilu yang entah kapan bisa terobati sempurna. Mata Sanum mengedar memandangi seluruh ruangan yang kini sudah jauh berbeda dari yang dulu. Dekorasi vintage yang mewarnai hampir seluruh rumah sudah berubah menjadi gaya modern. Sanum bahkan sudah bisa menebak siapa pelakunya. Si pelakor itu. Sanum, kamu sudah sampai. Sapa seorang wanita berusia sekitar 50 tahun kepada Sanum. Api kebencian di mata perempuan berusia 21 tahun itu kian membesar ketika tahu siapa wanita yang dengan tidak tahu malunya menyapa Sanum tanpa rasa bersalah sedikitpun. Sanum menghela tangan kedua pria yang memeganginya sejak tadi dan beralih mendekat kepada wanita yang kini berstatus istri sah sang ayah setelah ibu Sanum meninggal 3 tahun lalu. Dengan tatapan merendahkan, Sanum bersedekap dan menyeringai sinis penuh kebencian terhadap wanita yang mungkin harus Sanum sebut sebagai ibu. Tiri. Bagaimana rasanya menjadi Nyonya Asegaf yang sah setelah selama ini hanya menjadi wanita simpanan dari pria tua tidak tahu diri itu? Serang Sanum sarkas. Wanita itu menghela napas berat. Dia sudah tahu bahwa sikap Sanum akan seperti ini, namun tetap saja hatinya tidak siap menerima kata-kata kasar dari mulut tajam putri semata wayang suaminya. Nyonya Rosi,
Nama wanita yang kini menjadi ibu tiri Sanum itu hanya tersenyum paksa sambil memberanikan diri menatap mata Sanum yang penuh sorot kebencian terhadapnya. Kamu pasti capek, Mama sudah bersihin kamar kamu dari tadi. Kamu bisa naik istirahat dulu, nanti Mama bawain makanan sekalian ke atas ya. Ucap Nyonya Rosi penuh kelembutan. Tetapi sayangnya, Sanum yang masih memendam benci dan dendam di hatinya masih terlalu buta untuk melihat itu semua. Baginya, wanita di hadapannya ini hanya berakting berpura-pura baik di hadapan Sanum saja. Jangan bersikap seolah-olah kamu itu ibu tiri yang baik. Aku tahu kamu cuma berusaha bersikap baik agar Dedi tidak membencimu saja, kan? Menama cuma. Ucapan Nyonya Rosi terpotong ketika Sanum memilih berlari menaiki tangga menuju kamarnya tanpa berniat mendengar kalimat pembelaan darinya sama sekali. Semua sudah terjadi. Nyonya Rosi bahkan sudah tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan situasi yang sebenarnya jika Sanum masih saja keras kepala tidak mau mendengar apapun darinya. Sanum membuka pintu kamar yang selalu dia rindukan selama tinggal di Bryggen, Norwegia. Semua masih tampak 11. Sama. Tidak ada yang berubah sama sekali dari penampakan kamarnya sejak ia pergi 3 tahun lalu. Sanum bahkan sempat mengira bahwa buku-buku novel dan foto-foto lamanya sudah menghilang. Namun, semua masih berada di tempatnya dan terawat meski sudah lama ia tinggalkan. Sanum menangis terisak sambil memeluk bantal di atas tempat tidur kesayangannya. Hatinya sakit saat tahu bahwa rumah terempat kenangan sang ibu banyak tersimpan kini sudah berubah total akibat ulah pelakor tidak tahu diri itu. Kenapa ayahnya tidak membeli rumah satu lagi saja untuk wanita tercintanya itu? Kenapa ayahnya harus membawa wanita itu ke rumah ini? Rumah yang seharusnya hanya boleh diisi oleh ibunya saja, bukan wanita lain. Elena berdiri di atas balkon sambil memandang ke arah kolam renang di bawah sana. Dia bisa melihat dengan jelas Lala dan Sekar yang sedang membersihkan daun-daun yang jatuh di kolam sambil sesekali bertengkar karena perdebatan kecil yang sebenarnya tidak perlu. El hanya tersenyum kecil dan kembali menghela napas sambil melirik ponsel yang sudah 2 hari tidak menampakkan nama yang dirindukannya selama 3 hari terakhir di layar panggilan. El sepertinya sudah benar-benar sulit untuk diselamatkan dari kubangan cinta yang menjebaknya. Gadis mungil itu kembali berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar yang tidak akan berubah meski El memelototinya sejak kemarin. Tangannya bergerak memegang bekas operasi di perutnya yang sudah jauh lebih membaik dari sebelum-sebelumnya. Elena jadi merindukan Adelis ketika merasa kesepian dan tidak bisa melakukan apa-apa di rumah besar ini. Sayangnya, Bima pasti akan marah jika dia nekat bekerja dalam keadaan belum sembuh total seperti sekarang. Elena tidak pernah menyangka bahwa menahan rindu benar-benar menyiksa. Terlebih lagi, orang yang dirindukannya adalah orang yang tidak mungkin membalas perasaan yang Elena miliki terhadapnya. Kenapa juga hatinya yang tidak tahu malu harus memilih Bima sebagai pemiliknya? Padahal di luar sana, yang menginginkan Elena banyak dengan kasta dan derajat yang tentu saja sama dengannya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Barangkali, itu adalah penggambaran yang tepat untuk situasi Elena sekarang. Enggan melanjutkan kegalauan yang menyiksa, El memilih bangkit dan berganti pakaian untuk menemui Elio. Setidaknya, Elena harus memiliki pelarian dari rasa sesak menahan rindu dari pria dewasa yang mustahil merindukannya juga. Elena memakai dress selutut berwarna hitam yang dilapisi kardigan berwarna maron yang terlihat sangat cocok dengan warna kulitnya yang merenang putih bersih.
Rambutnya ia ikat tinggi dan mengenakan sepatu kets berwarna putih serta ransel kecil berwarna hitam. Jika dilihat, Elena benar-benar tidak nampak seperti perempuan yang sudah menikah. Justru lebih terlihat seperti gadis remaja pada umumnya yang hanya mengenal belajar dan cinta monyet saja. Gadis berkuncir itu menuruni tangga dan berjalan keluar halaman menghampiri Pak Ardi di pos Satpam. "Halo, Pak," sapa El ramah. Pak Ardi yang sedang asyik meminum kopi hitam miliknya segera berdiri dan keluar dari P0S dan memberikan kursi untuk Elena duduki. 12 pagi, Non El. Mau pergi? Elena tersenyum manis menampilkan deretan gigi putihnya yang tersusun rapi dan duduk di kursi yang diberikan Pak Ardi. "Lia, Pak. Tapi Kak Pandu dari tadi El telepon gak diangkat-angkat. Pak Ardi bisa tolong panggilin gak? El soalnya gak enak kalau harus nyusul ke pavilion." "Oh, bisa-bisa. Non El tunggu di sini aja dulu, biar Pak Ardi yang kesana. Mungkin Pandunya masih tidur." "Makasih, Pak. Maaf ya, El jadi ngerepotin," ucap Elena tidak enak. Pak Ardi hanya tertawa sambil menghela tangannya ke udara. "Gak apa-apa, Non. Gak usah sungkan." Satpam senior di rumah keluarga Dirgantara itu pun segera berlari kecil menuju paviliun yang terletak di belakang rumah untuk memanggil Pandu. Jaraknya memang agak jauh, mengingat rumah Dirgantara memang sangatlah luas dengan beberapa paviliun dan gazebo yang tersebar di beberapa tempat. Sementara Elena hanya memainkan kerikil di bawah kakinya untuk mengusir kebosanan menunggu kedatangan Pandu. Sekitar 8 menit kemudian, Pak Ardi sudah kembali dan menghampiri Elena dengan senyum hangatnya yang bersahaja. "Gimana Pak?" sambut Elena antusias. "Mungkin 10 menit lagi udah selesai siap-siap, Non." "Benar kata Bapak, Pandu masih tidur waktu Bapak gedor-gedor kamarnya." "Makasih ya, Pak." "Sama-sama." Benar kata Pak Ardi, 10 menit tepat, Pandu sudah tiba dengan tergesa-gesa. Jasnya bahkan dipakainya dalam keadaan berlari yang membuat Elena mengangkat alis kebingungan. Kenapa Pandu harus seheboh ini hanya untuk mengantar Elena ke rumah sakit? "Kak Pandu gak apa-apa?" tanya Elena mengernyit bingung menyaksikan Pandu yang terengah-engah karena berlari. "Gak apa-apa," jawab Pandu dengan napas yang tidak teratur. Berlari dari paviliun tempatnya tinggal menuju ke gerbang utama benar-benar membuat dia kehabisan napas. "Mau berangkat kemana, Non?" tanyanya masih dengan napas tidak teratur. "El cuma mau ke rumah sakit aja kok." "Ya sudah, Nona Elena tunggu di sini, biar saya keluarin mobil dari garasi dulu." Elena hanya mengangguk dan menunggu Pandu di tempat duduknya tadi. Tak butuh waktu lama hingga Audi A8 berwarna hitam itu sudah berada di depan Elena dengan Pandu yang sigap membukakan pintu untuknya. Mobil mewah itu kemudian melenggang bebas membelah jalanan kota J dengan anggunnya di pagi hari. Tiba di rumah sakit, Elena yang hatinya memang sudah rapuh karena Bima lagi-lagi harus berusaha menguatkan diri. 13. Karena seseorang yang sama sekali El tidak pernah harapkan untuk ia temui lagi. Adalah Nyonya Leli Mahardika, nenek kandung Elena yang kini sudah berdiri dengan jarak 5 meter darinya dengan tatapan mengunci sosok Elena di hadapannya. Kedua perempuan beda generasi itu saling menebar aura permusuhan yang pekat sehingga keberadaan orang yang berlalu lalang di sekitar mereka terasa tidak ada. Nyonya Leli Mahardika menghampiri Elena dengan seringai jahatnya yang selalu ia tampilkan di hadapan cucu yang dibencinya itu.
Dia menilai penampilan Elena dari atas ke bawah dengan tatapan sinis. Masih hidup juga kamu. Elena mendengus sebal sambil menatap ibu dari ayahnya dengan tatapan sarma sinisnya. Seperti yang Anda lihat. Saya masih hidup, begitu juga dengan Anda. Balas Elena tak kalah pedas. Mata Nyonya Lely membulat sempurna. Apa maksud kamu? Geram Nyonya Lely menahan amarah. Seperti yang Anda tahu, saya ini masih muda jadi untuk masalah mati, saya rasa itu masih jauh. Sedangkan Anda saya sedikit ragu untuk. Elena sengaja menggantung kalimatnya dan menatap sang nenek dari atas ke bawah dengan tatapan menilai sama seperti yang Nyonya Lely lakukan tadi terhadapnya. Nyonya Lely cukup paham maksud Elena. Cucu kurang ajar ini memang harus diberi pelajaran. Nyonya Lely menarik rambut Elena kasar, namun segera ditepis oleh seorang pria berlesung pipi dengan senyum sumringah di wajah aura bintang miliknya. Siapa kamu? Tanya Nyonya Lely sambil memegang pergelangan tangannya yang terasa sakit karena ulah pria muda di belakang Elena. Pandu lagi-lagi hanya tersenyum sambil berkacak pinggang dengan santainya. Bukannya menjawab pertanyaan Nyonya Lely, Pandu justru merapikan rambut Elena dan memperbaiki letak ransel L yang sempat turun dari bahu majikannya itu. Anda tidak apa-apa. Apa perempuan tua ini cari masalah dengan Anda? Tanya Pandu sambil menunjuk wajah Nyonya Lely. Elena menggeleng cepat. Dan memilih menarik tangan Pandu menjauh dari sana. Loh, Nona Elena gak mau balas dendam sama perempuan tua itu. Protes Pandu saat Elena menariknya dengan tergesa-gesa. Udah, biarin aja. Bisik Elena pelan. Pandu pada akhirnya hanya menurut dan tak ingin protes lagi. Lah hanya menengok ke belakang, memperhatikan wajah perempuan tua yang sudah berani menjambak rambut nona kecilnya. Lihat saja. Jika bertemu lagi, Pandu pasti tidak akan melepaskan perempuan tua itu begitu saja. Sementara Nyonya Lely terlihat sangat murka dan menaruh dendam terhadap apa yang baru saja dilakukan Elena terhadapnya. Akan Nyonya Lely pastikan bahwa anak dari perempuan yang tidak jelas asal-usulnya itu akan menyusul kedua orang tuanya setelah pengalihan harta warisan sudah ia lakukan. 14:74 Nyonya Lely melemparkan tasnya dengan emosi ke atas meja ruang tamu sesaat setelah ia tiba di rumah. Napasnya naik turun ketika mengingat bagaimana anak dari putranya itu membalas setiap perkataannya dengan sangat kurang ajar. Ada apa sih, Ma? Mary yang sedang membaca majalah ketika ibunya datang langsung terperanjat kaget. Mama tadi gak sengaja ketemu sama anak dari perempuan yang asal-usulnya gak jelas itu di rumah sakit. Nyonya Lely akhirnya memilih duduk dan berusaha meredam emosi agar penyakit darah tingginya tidak kambuh. Mary menegakkan punggungnya dan menawari sang ibu segelas minuman yang baru saja dibawa salah satu pelayan mereka. Mama minum dulu. Jangan sampai penyakit Mama kambuh lagi. Nyonya Lely meraih air minum yang disodorkan Mary, meneguknya sedikit dan kembali memberikannya ke Mary. Jadi, jelasin dulu gimana ceritanya Mama bisa ketemu sama Elena. Ya, Mama juga gak tahu. Tiba-tiba aja anak sial itu muncul di depan Mama. Kayaknya anak itu udah makin berani gara-gara kita diemin. Apalagi sekarang, kayaknya dia udah punya pacar yang siap pasang badan buat dia. Oh ya, paling juga anak muda gak punya masa depan aja yang mau sarna dia. Ucap Mary meremehkan. Seganteng apa sih pacar baru anak sial itu?
Sahut Nuri yang baru saja bergabung dengan nenek dan ibunya. Ya, lumayan sih. Tapi gak lebih ganteng dari pacar kamu, si Bima itu. Jawab Nyonya Leli tertawa. Satu, Oma memangnya gak cari tahu, kerjaan pacar Elena apa? Kembali Nuri bertanya dengan penasaran. Mana sempat sayang. Lagian, Oma juga gak peduli pacar dia kerja apa. Palingan juga sales MLM. Ketiga perempuan itu tertawa merendahkan Elena. Mereka tidak tahu saja bahwa derajat gadis yang mereka anggap remeh itu sudah melambung jauh dari yang mereka perkirakan. Di sebuah kamar hotel bintang 5 yang terletak di kota B, pria yang dirindukan Elena terlihat sedang memandangi foto seorang wanita yang pernah mengisi hari-harinya di masa lalu. Seseorang yang dulu menjadi alasan Bima untuk mendirikan perusahaan sendiri karena restu yang tidak diberikan oleh kedua orang tuanya. Seseorang yang menjadi alasan Bima tersenyum meski tubuhnya merasa lelah. Seseorang yang mampu membuat Bima merasa berarti ketika dunia menolak untuk menerima kerja kerasnya. Bima melepas dua kancing teratas kemeja putihnya. Rambutnya terlihat acak-acak dengan binar mata coklatnya yang memancarkan kegundahan. Kembali ia menatap wajah tersenyum di ponselnya itu sambil mendesah samar. 15. Bima benar-benar tidak yakin dengan perasaannya sendiri. Hatinya masih bergetar ketika menatap potret wanita masa lalunya itu. Namun, hatinya juga merasakan getaran yang sama ketika melihat wajah dan senyum ceria gadis manis yang sudah ia sahkan menjadi miliknya. Bima memijit pelipisnya, terlalu sulit untuk mengambil keputusan. Jika ia memilih untuk tetap bertahan pada cinta yang lama, Bima tahu ia akan menyakiti banyak pihak. Menyakiti orang tuanya, dan tentu saja menyakiti Elena. Dan Bima juga cukup yakin bahwa dia pun akan tersakiti juga karena perasaan tidak rela jika membayangkan Elena menjadi milik orang lain selain dirinya. Tapi, jika ia memilih cinta baru yang diberikan Elena, Bima juga tidak yakin apakah ia akan mencintai Elena secara utuh jika separuh hatinya tetap milik seseorang di masa lalunya. Sebut Bima egois karena tidak sanggup memilih. Kenapa hatinya harus bergetar untuk dua wanita sekaligus? Sementara Bina tahu bahwa tidak mungkin ada wanita yang sanggup menerima jika lelakinya membagi hati meski hanya seperempat saja untuk wanita lain. Sekarang Bima harus apa? Melupakan dia yang sudah pergi terlalu sulit Bima lakukan meski sekeras apapun usahanya. Dengan bodohnya, ia masih berharap agar wanita itu kembali ke dekapannya meski sudah menyakiti Bima berulang kali. Lalu, bagaimana nasib Elena jika itu terjadi? Ikhlaskah Bima melepas Elena jika wanita masa lalunya kembali? Ikhlaskah dia melihat Elena tertawa dan bahagia karena lelaki lain? Siapkah dia untuk semua itu? Jawabannya tidak. Bima menyapu seluruh barang yang berada di atas meja dengan lengan bawahnya hingga seluruhnya jatuh berserakan di lantai. Kedua telapak tangannya menyapu kasar permukaan wajahnya sambil mengumpat kasar. Mengapa sesulit ini mengambil keputusan? Bahkan, ini jauh lebih sulit dari mengambil keputusan saat rapat penting atau mengambil tender. Bima kembali meraih lampu tidur di atas nakas dan membantingnya hingga lampu itu pecah berantakan. Hal yang sama juga dilakukan kepada gelas di sebelahnya. Semua berakhir menjadi serpihan kecil di atas lantai. Sam yang mendengar suara gaduh dari kamar atasannya, langsung berlari masuk dan menjumpai Bima yang sedang memukul tembok hingga buku jarinya berdarah. "Hentikan, Tuan Muda. Apa yang Anda lakukan?" Bima mendorong Bima mundur hingga pria itu jatuh terduduk di samping serpihan gelas yang pecah.
Beberapa beling tampak menancap di telapak tangannya yang membuat Sam panik tidak karuan. Saren segera membungkuk dan meraih tangan Bima lalu segera memanggil Okta di kamar sebelah. Tunggu di sini, saya akan panggil Okta untuk membantu mengobati luka Anda. Bima hanya melirik Sam yang berlari terburu-buru meninggalkannya. Kemudian ia berpindah menatap telapak kirinya yang terluka dan buku jari tangan kanannya yang bernasib sama. Pria dewasa berparas nyaris sempurna itu tertawa keras melihat dirinya yang begitu frustasi karena cinta. Jangan tertawa begitu, Bima. Lo lebih kelihatan kayak psikopat dibanding gue. Darren yang tanpa dipanggil tiba-tiba saja bangun sendiri. Lo kenapa bisa bangun? Gue gak manggil lo buat keluar, ucap Bima bingung. L2 artinya, lo lagi dalam keadaan lemah G**blok. Gitu doang gak ngerti. Semakin lo kayak gini, semakin besar potensi gue buat jadi kepribadian dominan dari tubuh ini. Seringai licik muncul di wajah Darren. 16. Bima menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tempo yang cepat. Dia tidak bisa membiarkan Darren bangkit begitu saja, atau kekacauan di masa lalu akan kembali terulang. Jangan mimpi. Bima berusaha berdiri dan berpindah untuk duduk di atas tempat tidur. Tak lama kemudian, Sam datang bersama Okta dengan membawa kotak P3K yang mereka pinjam di resepsionis hotel. Biar saya lihat dulu, Pak. Okta dengan cekatan membuka kotak obat dan meraih tangan Bima yang terluka. Dengan teliti, Okta mencabut beling-beling kecil yang menancap di telapak tangan Bima lalu membersihkan lukanya dengan alkohol. Bima meringis ketika merasakan perih saat alkohol mengenai permukaan lukanya. Sedangkan Okta hanya berdecak kesal dalam hati dan berusaha menahan diri untuk tidak mengumpat kasar ke atasan tampan di hadapannya ini. Jika saja Okta tidak takut kehilangan pekerjaan, pasti hal itu sudah ia lakukan jauh-jauh hari mengingat atasannya ini memang selalu merepotkan dirinya. Di mana lagi ada sekretaris yang disuruh belajar ilmu kedokteran selain dirinya. Hal itu bertujuan agar jika Bima terluka secara tiba-tiba, maka Okta bisa saja melakukan pertolongan pertama tanpa harus ke rumah sakit. Cih, Okta tak habis pikir. Bosnya terlalu pelit untuk bayar biaya rumah sakit atau apa. Selesai memperban kedua tangan bos tampannya yang aneh, Okta bergegas berdiri dan meninggalkan Bima sendirian. Namun, niat itu urung dilakukannya ketika Bima menahan pergelangannya dan menyuruhnya untuk duduk kembali. Kamu pernah jatuh cinta? Pertanyaan yang tidak pernah Okta duga akan keluar dari mulut seorang Bima Dirgantara sukses membuat Okta tertegun. Apa dia tidak salah dengar? Okta, saya sedang bertanya. Tegur Bima kesal saat ekspresi wajah Okta menatapnya seolah tak percaya. Tadi Bapak nanya apa? Iya. Saya tanya, apa kami pernah jatuh cinta? Okta akan tertawa kencang jika saja dia tidak mengingat status pria dewasa di hadapannya ini. Dan Okta akan tetap tertawa kencang jika saja Bima tidak menunjukkan ekspresi putus asa yang ia pasang di wajah tampannya. Ada masalah apa dengannya? Pernahlah, Pak. Jawab Okta singkat. Apa yang kamu rasakan saat yakin kalau kamu masih mencintai seseorang? Kembali Bima bertanya dengan intonasi suara yang terdengar rapuh. Sebenarnya ada apa, Pak? Apa Bapak punya masalah dengan Nona Elena? Bapak bisa terus terang ke saya. Saya pasti akan memberi solusi jika saya bisa. Bima menarik napas panjang sambil menatap wajah Iba Okta kepadanya. Perempuan cantik itu benar-benar mengkhawatirkannya.
Jika Okta bisa memberi solusi yang bijak, Bima berjanji akan menaikkan gaji Okta sepulang. Nanti. 17. Saya bingung, Okta. Elena bilang kalau dia jatuh cinta sama saya. Tapi, kamu sendiri tahu kalau hati saya masih milik perempuan lain. Saya bingung harus bersikap seperti apa. Bapak masih mengharapkan perempuan itu kembali. Tak ada jawaban yang diterima Okta dari pria di hadapannya. Okta menghela napas lalu kembali menatap mata coklat Bima yang entah kenapa hari ini tidak memancarkan sorot mematikan seperti biasa. Jika Bapak masih mencintai perempuan itu, kenapa Bapak tidak melepaskan Nona Elena saja? Perkataan Okta sukses membuat Bima merespon dengan tatapan elang yang kembali menyorot. Astaga! Ini yang namanya tidak cinta. Okta rasanya ingin sekali memukul kepala Bima yang encer dalam urusan bisnis namun sayangnya terlalu bodoh dalam urusan hati. Apa Bapak tidak mau melepaskan Nona Elena juga? Jadi Bapak menginginkan dua wanita sekaligus. Kembali Okta membombardir Bima dengan pertanyaan sulit yang bertubi-tubi. Bukan seperti itu, Okta. Hanya saja, saya cuma takut jika seandainya dia kembali saya akan menyakiti Elena nantinya. Itu jika dia kembali. Jika tidak, apa Bapak akan terus menyiksa perasaan Bapak sendiri dan Nona Elena? Bima kembali terdiam. Matanya hanya memandang lemah ke arah Okta sebelum melempar tatapannya ke arah lain. Nona Elena masih muda. Dia juga cantik, pintar dan manis. Semua orang tidak ada yang tidak menyukai Nona Elena yang seperti itu. Jika memang Anda merasa tidak sakit hati saat Nona Elena jatuh cinta pada laki-laki lain, maka silahkan tetap jaga hati Anda untuk perempuan yang jelas-jelas sudah menyakiti Anda. Saya juga perempuan, Pak. Saya mengerti bagaimana sakitnya menunggu kepastian dari seseorang yang tidak mungkin membalas perasaan kita. Dan Bapak jangan sampai menyesal, ada masanya ketika seorang wanita berhenti menunggu dan memilih berpindah hati ketika ada laki-laki lain yang menawarkan pundaknya untuk kami bersandar dan menumpahkan tangis karena lelahnya menunggu. Dan saat itu tiba, apa Bapak siap menerimanya dengan lapang dada? Mengingat, lelaki yang menginginkan Nona Elena di luar sana pasti tidak sedikit. Okta tersenyum lalu menepuk bahu Bima lembut sebelum meninggalkan atasannya yang sudah ia anggap seperti saudara itu sendirian. Biarkan pria itu merenungkan perkataannya dan mengambil keputusan besar itu sendiri. Karena sejatinya, tidak seorang pun yang tahu bagaimana perasaan Bima yang sebenarnya selain dirinya sendiri.